Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil materi kami yang berjudul menjelaskan pengaruh budaya dalam perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang, terutama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Teknologi yang disebabkan oleh berkembangnya revolusi industri memungkinkan perusahaan memproduksi barang berstandarisasi dalam jumlah yang besar dengan harga yang relatif murah. Pada saat yang bersamaan, muncul revolusi kebudayaan, di mana masyarakat secara bertahap berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang kekotaan. Karena dengan berpindahnya ke perkotaan, maka budaya mereka berubah sehingga berkembanglah tata nilai baru dan pola kehidupan yang baru akibat pekerjaan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Puspita, stambuk C201186657. Di sini saya akan menyebutkan satu persatu definisi kebudayaan. Yang pertama, budaya adalah seperangkat pola perilaku yang secara sosial dialirkan simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari masyarakat. Yang kedua, budaya sebagai makna yang dimiliki bersama oleh sebagian masyarakat dalam suatu kelompok sosial. Yang ketiga, budaya mengacu pada seperangkat nilai gagasan, artefak, simbol, bermakna lainnya yang membantu budaya individu berkomunikasi, membuat tafsiran, dan melakukan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, beberapa definisi budaya telah dipaparkan, namun secara garis besar, menurut Angel, budaya dapat dibedakan menjadi makro budaya yang mengacu pada perangkat nilai dan simbol yang berlaku pada keseluruhan masyarakat, dan mikro budaya yang mengacu pada perangkat nilai dan simbol dari kelompok yang lebih terbatas, seperti kelompok agama, etnis tertentu, atau sebagian dari keseluruhan. Dan yang kelima, budaya dapat melengkapi diri seorang dengan rasa identitas dari pelaku yang dapat diterima masyarakat, terutama dapat diketahui dari sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya, seperti lainnya pakaian, penampilan, komunikasi, bahasa, makanan, dan kebiasaan atau hubungan dengan kepercayaan dan lain-lain sebagainya, yang seringkali meliputi semua hal konsumen lakukan tanpa sadar memilih karena nilai kultur mereka, adat istiadat, dan ritual mereka yang telah menyatu dalam kebiasaan mereka sehari-hari. Kemudian permasalahan dalam menganalisis budaya. Yang pertama itu, pemasar harus mempertimbangkan beberapa isu penting saat menganalisis budaya. Yang kedua, makna budaya dapat dianalisis dalam beberapa tahapan yang berbeda, seperti halnya penganalisisan pada tingkat makro dari masyarakat atau negara secara keseluruhan, ataupun budaya dari nilai-nilai bersama oleh sekelompok masyarakat tertentu secara mikro, seperti dilihat dari segmen masyarakat tertentu, misalnya sekelompok orang dalam kelas sosial atau grup preferensi, ataupun dalam lingkup keluarga. Yang ketiga, konsep makna umum atau yang dimiliki bersama sangat penting untuk memahami budaya. Makna budaya, cultural meaning, adalah jika sebagian atau beberapa masyarakat dalam suatu kelompok sosial memiliki makna dasar yang sama. Misalnya, apakah arti orang tua atau manula? Apakah makna lingkungan yang aman? Bagaimana arti bicara yang sopan? Dan lain-lain. Kemudian, makna budaya diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial mereka. Pembangunan makna budaya terlihat dalam tingkat kelompok yang lebih kecil. Misalnya bagaimana mode busana yang disebut ngetren pada mahasiswa sampai akhir tahun ini. Sedangkan di lingkungan makro, makna itu dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintah,
organisasi keagamaan, pendidikan, dan juga perusahaan. Semuanya dapat terlibat dalam pembangunan makna budaya. Ada juga lintas budaya. Analisis lintas budaya adalah perbandingan sistematik dari berbagai similaritas dan perbedaan dalam aspek-aspek fisik dan perilaku kultur. Tujuan analisis ini adalah menentukan apakah program pemasaran dapat digunakan dalam satu atau lebih pasar asing, ataukah harus dimodifikasi untuk memenuhi kondisi lokal. Ya, selanjutnya budaya dan konsumsi. Produk mempunyai fungsi, bentuk, dan arti. Ketika konsumen membeli suatu produk, mereka berharap produk tersebut menjalankan fungsi sesuai harapannya, dan konsumen terus membelinya hanya bila harapan mereka dipenuhi dengan baik. Namun, bukan hanya fungsi yang menentukan keberhasilan produk. Produk juga harus memenuhi harapan tentang norma, misalnya persyaratannya, nutrisi, dan makanan crispy renyah untuk makanan yang digoreng, makanan harus panas untuk steak hot plate atau dingin untuk agar-agar pencuci mulut. Seringkali produk juga didukung dengan bentuk tertentu untuk menekankan simbol fungsi seperti kristal biru. Pada deterjen untuk pakaian menjadi lebih putih, produk juga memberi simbol makanan dalam masyarakat, misalnya bayam diasosiasikan dengan kekuatan dalam film Popeye, atau makanan juga dapat disimbolkan sebagai hubungan keluarga yang erat sehingga resep turun-menurun keluarga menjadi andalan dalam memasak. Misal, ikan sasa atau Ajinomoto. Produk dapat menjadi simbol dalam masyarakat untuk menjadi ikon dalam ibadat agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Adia Rahma, Stambul C 2011 8695. Saya akan melanjutkan materi dari slide ke-6 yang sub budaya dan geografis. Berdasarkan analisa dari bagian-bagian sub budaya menunjukkan bahwa sebenarnya ada variabel yang terbentuk dari sub budaya demografis yang menjelaskan karakteristik suatu populasi dan kelompokan kedalaman karakteristik yang sama. Satu variabel yang termasuk ke dalam geografis adalah sub etnis budaya, sub budaya agama, sub budaya geografis dan regional, sub budaya usia, sub budaya jenis kelamin. Ada beberapa perubahan pemasaran yang dapat mempengaruhi kebudayaan, seperti pertama, tekanan pada kualitas, kemudian kedua, peranan wanita yang berubah, ketiga, perubahan kehidupan keluarga, kemudian keempat, sikap yang berubah terhadap kerja dan kesenangan, kelima, waktu senggang yang meningkat, keenam, pembelian secara impulsif, ketujuh, yang terakhir, hasrat akan kenyamanan. Secara umum, kebudayaan harus memiliki 3 karakteristik, seperti 1. Kebudayaan dipelajari, artinya kebudayaan yang dimiliki setiap orang diperoleh melalui keanggotaan mereka di dalam suatu kelompok yang menurunkan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 2. Kebudayaan bersifat kait-mengait, artinya setiap unsur dalam kebudayaan sangat berkait erat satu sama lain. Misalnya unsur agama berkaitan dengan unsur-unsur perkawinan, unsur bisnis berkaitan erat dengan unsur-unsur status sosial. 3. Kebudayaan dibagikan, artinya prinsip serta kebudayaan menyebar kepada setiap anggota yang lain dalam suatu kelompok. Analisis lintas budaya. Analisis lintas budaya adalah perbandingan sistematik dari berbagai similaritas dan perbedaan dalam aspek-aspek fisik dan perilaku kultur.
Tujuan analisis ini adalah menentukan apakah program pemasaran dapat digunakan dalam suatu atau lebih pasar asing, ataukah harus dimodifikasi untuk memenuhi kondisi lokal.